Selamat siang, selamat datang di Mata Najmi. Saya Najmi Hisab, teman-teman Mata Najmi. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Bahkan, terdapat 20 perusahaan asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar perusahaan penyumbang sampah terbesar di dunia. Berangkat dari topik tersebut, saya ingin mulai dari pendapat lapisan masyarakat terkait hal ini. Nah, di sini kami mengundang ada Mbak Amin dan Mbak Vina. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah setuju terkait statement di atas? Boleh dimulai dari Mbak Vina terlebih dahulu. Silakan Mbak Vina. Oke, sebelumnya makasih Mas atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya setuju sih sama pendapat itu. Indonesia memang salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Tapi ya mau gimana lagi, masalah ini emang kompleks dan susah diselesaikan dengan cepat. Mungkin itu aja. Nah, baik, terima kasih Mbak Vina. Kalau dari Mbak Ame sendiri gimana? Boleh langsung Mbak Ame. Baik, kalau menurut saya benar statement itu. Tapi sebenarnya bisa diubah dengan kebiasaan yang dimulai dari diri kita sendiri. Kebiasaannya itu gaya hidup bersih seperti zero waste. Terima kasih. Oke, tadi ada terima kasih Mbak Ame, ada kata-kata zero waste ya. Nah, nanti kita garis bawahi di selanjutnya. Nah, mungkin setelah mendengar pendapat dari Mbak Vina dan Mbak Ame, saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya gaya hidup kalian selama ini untuk mengurangi sampah. Boleh mungkin dari Mbak Ame terlebih dahulu, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, saya sebagai masyarakat Indonesia tergerak gitu untuk melakukan sesuatu dengan melihat banyaknya sampah di jalanan, banyaknya sampah di sungai. Em, Setidaknya yang saya bisa lakukan itu mungkin kalau untuk pengelolaan sulit ya kalau untuk dilakukan sendiri. Jadi yang saya lakukan itu dengan mengurangi sampah. Seperti misalnya kalau mau belanja bawa tote bag atau kalau mau beli makanan atau mau beli minuman, saya bawa tempat sendiri. Dengan gitu kan, sampah bawaan yang biasanya ada, yang biasanya dihasilkan tuh akan berkurang. Mungkin kalau saya sendiri yang melakukan, dampaknya nggak terlalu besar, tapi kalau banyak yang melakukan, di Indonesia ini sampahnya bakal berkurang. Terima kasih dari Mbak Ame. Kemudian Mbak Vina, bagaimana pendapat Anda mengenai gaya hidup Anda terkait pengelolaan sampah? Baik. Kalau menurut saya sih ya saya setuju juga sekali lagi dengan gaya hidup seperti itu, tapi ngubah kebiasaan itu nggak mudah loh sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri saat saya mampu ya saya mau coba ubah ke pola hidup zero waste, tapi karena keadaan saya sekarang ya saya belum bisa ke arah sana. Makanya saya masih pakai barang-barang sekali pakai. Pokoknya gampang-gampang dulu deh yang praktis gitu. Untuk ke zero waste kan belum bisa ya. Mungkin lebih baik kita tuh benerin dulu aja ekonomi negara kita baru kita ke arah sana. Kan sebenarnya masalah sampah juga bukan ini ya, bukan isu lama dan harusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah dari dulu. Baik, terima kasih. Tadi saya mendengar bahwa kalau dari Mbak Ame itu terkait less waste ya, zero waste, tapi mungkin mungkin lebih ke arah less waste ya, lebih kayak pengurangan dari sampah yang dihasilkan. Nah, kalau dari Mbak Vina sendiri itu tadi nyinggung terkait pembenahan ekonomi, sehingga pemerintah tuh harus ikut turut andil dalam pengelolaan sampah. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan berangkat ke skala yang lebih besar. Nah, jadi di sini Mata Najmi mengundang dua perusahaan besar, itu perusahaan Parahlu dari Mbak Sinta dan perusahaan Parahlu dari Mbak Kholil. Selamat siang Mbak Sinta, selamat siang Mbak Kholil. Saya ingin mulai dari Mbak Kholil terlebih dahulu. Menurut Anda, bagaimana cara perusahaan Parahlu dalam menjalankan usaha? Apakah tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan seperti apa aspek memerhatikan aspek lingkungannya itu seperti apa gitu dalam perusahaan Parahlu? Baik, silakan dari Mbak Kholil. Silakan. Oke, terima kasih Mas Najib atas kesempatannya. Seperti yang kita semua tahu ya, tujuan dari sebuah pendirian industri itu adalah untuk menghasilkan profit. Nah, tapi industri itu seringkali dalam mendapatkan profit ini, itu hanya memperhatikan faktor ekonominya aja. Semestinya itu ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ekonomi dan juga lingkungannya. Jadi proses industri yang baik itu adalah industri yang menyeimbangkan antara keduanya itu, antara lingkungan dan antara ekonomi gitu. Sehingga nantinya akan didapatkan proses yang bersifat sustainable dan tentunya ini berpengaruh juga untuk kualitas lingkungan terutama sampah gitu ya di masa depan. Baik, terima kasih kepada Mbak Holil. Terima kasih atas jawabannya. Tadi menarik sekali nih. Tadi ada kata-kata sustainable. Mungkin nanti kita akan balik lagi ke kata tersebut. Tapi saya penasaran nih dari Mbak Sinta di industri Parahulu. Bagaimana perusahaan Anda untuk menjalankan usaha dari Parahulu? Baik, terima kasih banyak Mas Najmi untuk pertanyaannya.
Jadi kalau dari saya sendiri sebagai pemimpin Parahlo itu, saya selalu menekankan kepada bawahan-bawahan saya bahwa perusahaan kita ini merupakan perusahaan yang profit oriented atau berorientasi pada keuntungan gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana cara kita membuat perusahaan itu mendapat keuntungan sebesar mungkin. Kalau misalnya untuk hal-hal di luar keuntungan atau profit, ya nggak perlu lah kita pedulikan itu. Kayak misal apa tadi, seperti kayak lingkungan atau masalah-masalah sampah atau segala macam, itu nggak usah lah kita pedulikan, itu sampingin aja gitu. Yang penting bagaimana perusahaan kita mendapatkan profit sebanyak mungkin gitu. Kalau saya sendiri pribadi sih sebenarnya saya nggak terlalu percaya climate change gitu ya, maksudnya itu menurut saya itu konspirasi dan omong kosong gitulah. Itu kayak yang penting kan bumi ini masih ada nih, yang kita lihat sekarang bumi ini masih ada, hewan masih ada, tumbuhan masih ada gitu, sumber daya alam masih tersedia, ya nggak ada lah menurut saya. Climate change itu cuma akal-akalannya aktivis-aktivis lingkungan supaya mereka ada kerjaan, diundang, dapat duit segala macam. Tapi sebenarnya itu menurut saya nggak ada sih, itu omong kosong aja. Lagi pula tuh ya, kalau misalnya kita eksploitasi sumber daya alam pun untuk menjalankan perusahaan, ya lingkungan nggak bakal rusak-rusak banget lah sampai apa climate change itu, enggak lah, itu cuma mungkin habis tapi ya nggak bakal rusak gitu. Lagi pula kalau habis memangnya kenapa gitu, toh itu juga akan dipakai oleh masyarakat sendiri kan, itu kan dipakai untuk mereka juga gitu, untuk keberlangsungan hidup mereka. Yang penting kan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terus kemudian masyarakat ada uang atau gaji untuk menjalankan kehidupan, lainnya ya nggak usah lah kita pedulikan hal-hal nggak penting kayak gitu. Menurut saya itu aja sih, Mas. Cukup Mbak Sinta, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari perusahaan Parahlo itu sangat sangat realistis gitu, sangat mementingkan profit. Nah, mungkin dari pihak Paralon ada tanggapan terkait hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mas Najim atas kesempatannya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih Mbak, tapi nggak percaya dari mana kalau ada climate change itu gitu. Maksudnya perubahan iklim itu udah banyak yang kita rasain. Mulai dari polusi udara, polusi lain-lain gitu. Mau di-trace dari mana? Dari kutub es yang mencair itu udah kelihatan banget gitu. Dari suhu bumi yang naik juga udah terasa banget gitu. Itu faktor lingkungan yang perlu industri lihat juga gitu. Kita nggak bisa mentingin profit doang. Kita juga harus ngelirik ke situ karena kita salah satu pemain besar, salah satu penyumbang dari sampah gitu. Sampah yang ada di luaran itu salah satunya kita, salah satu penyumbangnya gitu. Jadi krisis itu udah ada di mana-mana, Mbak. Saya yakin ya, masyarakat seperti Mbak Vina dan Mbak Ame itu udah ngerasain, makanya mereka pun sadar gitu untuk merubah gaya hidup mereka gitu. Tapi kok industri pemain besar seperti Parahlo ini nggak sadar-sadar gitu ya? Saya tuh bingung aja. Mbak Sinta tahu nggak? Di estimasi itu tahun 2030 udah banyak kota-kota yang tenggelam di Indonesia. Mau sampai kapan? Mau sampai beneran tenggelam baru kayak, oh iya ternyata lingkungan itu perlu dijaga ya. Industri itu perlu menjaga lingkungan ya. Lingkungan tuh butuh uluran tangan kita gitu ngomong. Sorry Mbak Kolil, sorry motong nih. Kita tuh tapi 2030 harus berubah mindset karena keterbatasan waktu, mohon maaf Mbak Sinta. Tapi untuk yang maaf ya, mohon maaf kami mute. Jadi baik dicukupkan saja karena mungkin penonton juga sudah nangkap gitu poinnya dari perusahaan Parahlo maupun Paralon. Selanjutnya mungkin kita akan dengar pemaparan dari pemerintah karena di sini Mata Danji juga mengundang dari Ibu Bupati Petahana Garut, Ibu Syukriah selaku yang akan menjelaskan mengenai regulasi industri di pengolahan sampah. Baik, terima kasih dan silakan Ibu Syukriah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, permasalahan untuk di Garutnya sendiri ini tuh dari 7 kecamatan sampai yang disesuaikan udah sampai 200 ton. Ini tuh baru di Garutnya saja. Nah, bayangkan untuk se-Indonesia ini sudah sebanyak apa. Nah, dilihat dari jumlah produk sampah yang dihasilkan ini, kita tuh harus mengurangi jumlah produk sampah ini. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan mewujudkan gerakan sejuta bank sampah. Salah satunya itu HD Jaya. Bank sampah ini tuh menampung berbagai jenis sampah seperti sampah dus, plastik, besi, dan lainnya. Masyarakat bisa menyetorkan sampahnya ini setiap hari dengan harga sesuai dengan jenis sampah yang disetorkan. Nah, sampah-sampah yang telah disetorkan ini kemudian dikumpulkan untuk diolah, dan setelah diolah, kemudian dikirim ke berbagai industri di Jakarta dan Tangerang, bahkan diimpor sampai ke luar negeri sebagai bahan baku pembuatan peralatan rumah tangga. Nah, bank sampah ini tuh termasuk ke salah satu pilar dari sirkular ekonomi. Untuk masyarakat yang lain, hal yang bisa dilakukan itu sama seperti tadi Mbak Ama yang lakukan. Nah, dengan menerapkan gaya minim sampah, bisa dengan mencegah sampah, terutama yang sekali pakai, mulai belanja tanpa kemasan, memilah sampah dari rumah, selalu menghabiskan makanan, kemudian bisa mengkomposkan sisa-sisa makanan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya yang terhormat Ibu Bupati. Mungkin di sini
kami juga mengundang dari pihak aktivis lingkungan Mbak Ica terkait permasalahan ini. Mungkin nanti saya akan dulu bertanya kepada Mbak Ica mengenai isu yang di atas, yang dari Mbak Ame, Mbak Vina, terus dari perusahaan paralon, dari perusahaan para parahlu. Nah, mungkin di sini juga tolong dijelaskan juga terkait pilar sirkular ekonomi. Baik, kepada Mbak Ica, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Najmi atas kesempatannya. Jadi betul sekali bahwa terkait lingkungan ini atau khususnya kita kerucutkan dari sampah ini perlu kesadaran yang dilakukan secara masif, mulai dari industri, pemerintah ataupun masyarakat. Nah, untuk pemerintah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Syukria ya, Ibu Syukria yang terhormat. Dan saya ingin menambahkan sedikit nih, Mas Najmi. Apa boleh ya? Silakan, boleh. Jadi sebenarnya Indonesia itu sendiri sudah memiliki konstitusi yang sudah berada pada jalur yang benar sesuai dengan sustainable development, atau kerennya itu bisa dibilang Green Constitution. Hal itu tuh tercantum pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4. Untuk bunyinya sendiri, yaitu untuk pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan untuk pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan pada tahun 2050 ini sudah diperkirakan akan terdapat 33 negara nih yang udah menyatakan net zero emission gitu. Dan jika Indonesia tidak memiliki visi ini, mungkin Indonesia tuh akan tertinggal, Mas Najmi. Oke, segitu untuk dari sisi pemerintahan ya. Apakah saya membahas dari sisi sustainable development industri? Ya, boleh mungkin dari sisi sirkular ekonominya gitu, dan aplikasinya gimana sih di industri seperti itu. Oke, pertama mungkin saya akan membahas dulu tentang apa itu sustainable development ya. Jadi sustainable development ini adalah suatu ideologi baru yang bisa diterapkan dan sangat ideal untuk diterapkan saat ini hingga masa depan, karena tujuannya itu adalah untuk menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman. Justru pasti kita mau dong memiliki tempat tinggal yang nyaman gitu. Nah, tempat tinggal yang nyaman ini untuk siapa? Untuk generasi saat ini dan untuk generasi selanjutnya. Dengan kata lain, kita itu harus menjaga aset alami yang ada di bumi sehingga generasi selanjutnya ini dapat menikmati aset-aset atau biodiversitas alami yang saat ini ada gitu. Dan untuk circular ekonominya sendiri, jadi circular ekonomi itu adalah memaksimalkan post consumption menjadi bahan baku seperti yang baru-baru ini dilakukan pada Tokyo Olympic ya. Tokyo Olympic ini dia memanfaatkan limbah elektronik untuk dijadikan sebagai medali penghargaan. Itu sangat keren, Mas Najmi. Dan kita harus banget mencontoh hal yang dilakukan oleh Tokyo Olympic ini. Dan terdapat hal penting nih yang terkait circular ekonomi, yaitu salah satunya adalah memilah sampah. Karena memilah sampah ini sangat berperan penting terhadap peningkatan atau penurunan jumlah sampah, sebab dengan memilah sampah dapat menjadikan sampah bernilai kembali, atau jumlah sampah itu dengan mengurangi jumlah sampah kita dapat mengurangi jumlah sampah itu sendiri. Dan memilah sampah ini perlu dilakukan secara masif untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Mungkin ini kaitannya dengan biorefinery ya, Mas Najmi. Baik, ya benar banget. Jadi benar sekali, terima kasih kepada Mbak Ica terkait pemaparannya. Tadi kan seperti disinggung nih biorefinery. Nah, kalau biorefinery kan kayak memanfaatkan limbah hasil industri, misalnya kalau misalnya industri di bioindustri atau industri di pertanian, kayak limbah pertanian itu, nah mungkin nanti limbah pertanian itu diolah kembali baik menjadi biofuel, karena kan dari itu tuh bisa dikonversi menjadi etanol dan akan menjadi biofuel. Mungkin sekian dari pemaparan kali ini. Terima kasih banyak kepada semua pihak, dari masyarakat, dari Mbak Ame, Mbak Vina, dari perusahaan Parahlu, dan dari tadi yang terhormat Bupati, dan dari pemerhati lingkungan Mbak Ica. Baik, alhamdulillah sesi kali ini telah selesai. Dan alhamdulillah juga sudah dengan lancar. Mungkin dicukupkan saja mata Najmi kali ini. Nah, sebelum ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin boleh semuanya bergaya dulu.
Ya. Dalam hitungan 3 nanti saya akan screenshot ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk semua pihak dan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas